Ya, oke baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Oke, jadi untuk pertama kali yang sudah bergabung di virtual Zoom bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk di minggu ini untuk mata kuliah aplikasi CFD waktu jam 1 siang. Ya, di hari ini, di hari Selasa, di minggu ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah Applied CFD, aplikasi CFD, merupakan suatu mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan yang konsentrasinya itu mengarah ke bidang peminatan konversi energi. Di bagian ini aplikasi dari software CFD itu cukup banyak ya bidangnya untuk berbagai macam keperluan atau berbagai macam hal bisa dimodelkan atau bisa disimulasikan menggunakan CFD selama yang mau disimulasikan tersebut menggunakan fluida, baik itu fluida kompresibel maupun fluida uncompressible atau fluida Newtonian maupun fluida non-Newtonian. Oke, untuk tampil di layarnya sudah masuk. Untuk tampilan di Sudah, Pak. layar. Oke. Ya, jadi minggu ini merupakan kelanjutan ya, continue atau kelanjutan dari di minggu-minggu yang lalu, pertemuan yang lalu untuk mata kuliah Applied CFD. Yang pertama kali ini sebagai prolog atau sebagai pembukaan untuk perkuliahan di minggu ini, aplikasi CFD. Di aplikasi CFD itu yang ditampilkan di bagian ini banyak hal yang bisa Anda simulasikan, seperti menampilkan berbagai macam kontur, ada kontur garis alir, ini yang biasa disebut dengan path line atau garis alir atau stream function. Kenapa hal ini ditampilkan atau dijadikan di simulasi CFD dikeluarkan? Karena dengan mengetahui karakteristik pola aliran kita bisa memperkirakan atau memprediksikan bagaimana aliran tersebut terjadi, apakah dia dalam kondisi aliran yang laminar atau aliran yang turbulensi atau dalam kondisi masa transisi, jadi dari laminar ke turbulen. Kemudian di bagian yang lain mengeluarkan kontur warna-warni merah, kuning, biru, hijau, orange. Warna-warna tersebut memberikan arti, memberikan makna yang umumnya di software CFD itu ada legend-nya atau ada arti dari warna-warna. Yang warna merah biasanya itu memiliki nilai maksimum. Jadi maksimum bisa maksimum nilai kecepatan, maksimum nilai tekanan, maksimum nilai turbulen kinetik energi, atau maksimum untuk nilai bilangan Reynolds number-nya itu bisa ditampilkan dengan warna-warna tertentu yang umumnya diindikasikan dengan berwarna merah. Selain nilai-nilai tersebut, ada nilai vorticity atau pusaran vortex yang terbentuk di simulasi juga bisa dihasilkan, ditampilkan dalam berupa kontur yang keluar di CFD. Lalu bagian berikutnya adalah what is important, apa yang menjadi hal penting dari CFD kalau ditampilkan dalam bentuk segitiga. Ini ada gambaran ya, gambaran segitiga atau piramida. Ilmu dasar dari ini paling atas itu adalah
puncaknya ya, CFD. Ilmu dasarnya adalah mekanika fluida, fluid mekanik. Fluid mekanik merupakan ilmu basic atau ilmu dasar yang digunakan oleh CFD untuk membuat simulasi. Kemudian selain fluid mekanik juga ada heat transfer atau perpindahan panas. Kenapa hal ini menjadi bagian dari hal yang penting di CFD? Karena pada saat melakukan simulasi, seringkali fluida tersebut atau fluid mekanik tersebut, fluida yang bergerak tersebut, bersamaan dengan nilai panas yang dipindahkan. Jadi ada proses perpindahan panas secara konveksi, kemudian bisa juga diawali dari proses perpindahan panas secara konduksi, kemudian terjadi secara konveksi, sehingga masuk ke dalam bagian dari CFD. Lalu di bagian berikutnya, selanjutnya adalah matematika. Kenapa matematika menjadi hal yang penting di bagian CFD ini? Karena untuk bisa membahasakan bahasa fluid mekanik atau menghitung nilai tertentu seperti nilai tekanan, nilai kecepatan, debit, kemudian persamaan momentum, persamaan konservasi massa, dan lain-lain, itu selalu dituliskan dalam bentuk persamaan rumus matematika. Jadi ada rumus matematika yang digunakan untuk mekanika fluida, kemudian untuk perpindahan panas. Lalu berikutnya, apakah rumus matematika tersebut bisa langsung digunakan? Ternyata dia harus dilakukan proses metode numerik, metode numerikal. Di numerikal ini membahasakan persamaan matematika yang umumnya itu digunakan persamaan aljabar atau persamaan integral, persamaan nilai fungsi turunan, ditransformasikan ke dalam bentuk numerik. Numerik itu seperti apa? Ya, numerikal itu nanti dituliskan dalam hal tulisan kode atau bahasa komputasinya. Di bahasa komputasi ini yang model matematikanya itu misalkan menggunakan persamaan integral atau persamaan diferensial, nanti dituliskan ke dalam bahasa komputasi. Bahasa komputasinya cukup banyak, ada bahasa C, bahasa C++, kemudian ada bahasa JavaScript dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya adalah yang digunakan adalah model matematika. Model matematika yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Lalu setelah numerikal tersebut nanti dia akan menggunakan CFD. CFD ini umumnya sudah berupa software paket, software yang siap pakai. Tinggal pakai aja, tinggal menggunakan saja, tinggal mengklik klik icon-iconnya atau klik simbol-simbolnya, maka software tersebut bisa bekerja, bisa menghitung, bisa menghasilkan nilai-nilai yang ingin dicari. Untuk applied-nya, aplikasi CFD banyak sekali software-nya, ya salah satunya yang sering kali sudah banyak digunakan ada ANSYS, kemudian ANSYS Fluent, kemudian Solid Workflow Simulation, CATIA, dan lain-lain. Nah, jadi gambarannya seperti itu, kenapa aplikasi CFD itu berhubungan sekali dengan mekanika fluida, lalu berhubungan dengan perpindahan panas dan mekanika fluida dituliskan rumusnya, rumus matematikanya dalam persamaan nilai-nilai tertentu dan dibahasakan ke dalam bahasa komputasi sehingga menghasilkan atau mengeluarkan software-software paket, ya, software-software yang sudah bisa dipergunakan. Oke, ya, ini merupakan hasil dari post processing yang di minggu sebelumnya sudah pernah dilihat, ya. Ini salah satunya post processing dari aplikasi CFD menampilkan garis alir atau streamline,
di bagian ini bisa diperkirakan kapan aliran laminar mulai dibentuk, kemudian aliran turbulen mulai terjadi, atau bagaimana aliran turbulensi tersebut dihasilkan, apa saja yang menyebabkan, itu bisa diprediksi atau diperkirakan dari streamline atau dari garis alir yang dikeluarkan atau ditampilkan di hasil menggunakan CFD. Nah, di bagian ini gambarannya, tampilannya mulai aliran laminar di bagian awal, tetapi di bagian penghujung ya, di bagian akhir ini turbulensi terjadi, atau nilai keacakan, nilai vorticity di bagian bagian punggung atau di bagian belakang dari bluff body, kalau biasa disebutnya bluff body atau mobil ya, kart, itu di bagian belakang terjadinya turbulen. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya beda tekanan antara di tekanan depan, tekanan awal, dengan di tekanan belakang. Depan di bagian depannya itu memiliki tekanan yang lebih besar, sedangkan di bagian punggung atau di bagian akhir memiliki tekanan yang kecil, sehingga perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakstabilan aliran fluida tersebut mengalir, karena dia tidak stabil dan tidak seimbang, menyebabkan nilai kecepatan berubah, nilai kestabilan berkurang, sehingga alirannya terbentuk menjadi aliran yang turbulen atau aliran acak. Ya, oke, ini di bagian selanjutnya streamline pada submarin atau kapal ya, kapal selam, itu juga bisa disimulasikan dengan CFD. Kemudian aerospace di bidang penerbangan, aerospace aplikasinya untuk pesawat pengangkut barang atau helikopter atau pesawat penumpang, bagaimana nilai rancangan yang dibuat, misalkan mendesain sayap pesawat atau mendesain lambung pesawat terbang atau bodi pesawat terbang itu, sebelum dibuat menjadi kondisi aktualnya, bisa terlebih dahulu diawali dengan pendekatan menggunakan aplikasi CFD. Kemudian hal-hal apa yang bisa dikeluarkan? Ya, bisa menampilkan nilai tekanan, nilai pressure atau tekanan, kemudian garis alir atau streamline juga bisa dihasilkan dari software CFD tersebut. Ya, lalu di bagian berikutnya aplikasi CFD itu tidak hanya beranjak di aerodinamika, tetapi bisa juga masuk ke dalam bagian dari hal yang mau disimulasikan di dalam sistem tersebut. Seperti automotive application untuk melihat di bidang aplikasi kendaraan ya, melihat distribusi suhu atau kontur temperatur yang ada di dalam ruang kendaraan atau ruang mobil, misalkan jumlah penumpang berapa penumpang, lalu apa saja yang dilakukan di dalam kendaraan tersebut, bisa diperkirakan bagaimana pola aliran udara yang terjadi di dalam kendaraan tersebut. Seperti apa terjadinya, seperti apa pola alirannya, itu bisa dilakukan dengan pendekatan menggunakan CFD. Kemudian untuk proses ICE, internal combustion engine, the flow inside model using menggunakan sistem pemodelan internal combustion engine, juga bisa memprediksi berapa banyak proses pencampuran antara udara dengan bahan bakar. Jadi udara dengan bahan bakar itu seperti apa proses combustion-nya, proses campurannya, apakah sudah
tercampur secara sempurna atau sudah homogen atau masih tercampur belum secara sempurna. Lalu di bagian lain evaporating diesel full inside, jadi masuknya bahan bakar ke dalam ruang pembakaran itu juga bisa disimulasikan menggunakan CFD. Di bagian yang lain temperatur distribusi, distribusi suhu, distribusi tekanan dan lain sebagainya bisa disimulasikan menggunakan CFD. Oke, untuk suaranya bisa stabil ya, masuk. Untuk suaranya bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Jadi di bagian ini yang tadi melanjutkan tentang distribusi suhu, temperatur, suhu pada IC. IC itu internal ya, internal combustion. Jadi motor atau mesin pembakaran dalam. Bagaimana proses combustion, pembakaran yang terjadi di room chamber atau ruang bakar ketika udara masuk yang bercampur, itu ada di udara ada oksigen, kemudian ada nitrogen, ada gas-gas yang lain. Itu bisa disimulasikan dengan CFD, lalu berapa nilai temperatur yang dihasilkan, kemudian masuknya bahan bakar gas atau bahan bakar berupa cairan yang dirubah ke dalam bentuk fase drop atau fase droplet ya, berupa semburan jet. Itu bisa dimodelkan dengan CFD. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat fenomena apa yang terjadi, fenomena apa yang terbentuk di dalam chamber room tersebut. Apakah proses mixingnya, proses pencampurannya sudah sempurna antara udara dengan bahan bakar, sehingga ketika dilakukan penyalaan nyala api, maka akan terjadi pembakaran yang sempurna atau pembakaran yang baik di dalam chamber room tersebut. Lalu di bagian applied yang lain, aplikasi CFD ini tidak hanya di bidang engineering ya, di bidang medis atau biomedik. Bio itu ada berhubungan dengan makhluk hidup, medical itu berhubungan dengan kesehatan. Biomedical applied CFD, aplikasi CFD juga bisa dipergunakan, dapat mensimulasikan untuk aliran yang terjadi, yang diperhatikan di sini alirannya bukan aliran fluida cair, bukan fluida water atau gas, tapi fluidanya itu berupa blood atau darah ya, darah yang mengalir di dalam tubuh. Itu bisa disimulasikan dengan CFD. Bagaimana jantung ketika memompa atau berdenyut ya, ketika dalam kondisi normal, dalam kondisi seseorang tidak melakukan aktivitas, kondisi duduk, diam atau tertidur, dengan kondisi berolahraga atau sedang berlari atau sedang melakukan aktivitas. Itu bisa dilihat pola aliran, berapa nilai kecepatan yang keluar dari pembuluh darah, berapa nilai tekanan, kemudian pola aliran yang terbentuk, apakah alirannya laminar atau turbulen. Kenapa hal ini fenomena ini diamati atau dilakukan? Tujuannya adalah banyak hal ya, misalkan ketika darah tersebut membawa nutrisi atau makanan tertentu, zat-zat yang sudah bercampur, apakah bisa terdistribusi ke seluruh tubuh dengan baik? Nah, itu yang bisa dimodelkan dengan pendekatan aplikasi CFD untuk biomedical engineering. Lalu di bagian yang berikutnya adalah flow, aliran di bagian turbin. Ya, ini berhubungan juga bisa dimanfaatkan untuk mendesain, merancang turbin, bidang KE ya, konversi energi, untuk peminatan konversi energi.
seperti apa turbin yang ideal untuk bisa menghasilkan kerja yang optimal. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan CFD. Sebelum diawali merancang secara nyata atau membuat secara aktual untuk turbin tersebut. Lalu di bagian berikutnya adalah benefit of CFD. Benefit itu keuntungan atau manfaat yang bisa didapatkan dari CFD. Keuntungannya yang pertama adalah dapat mereduksi cost. Cost itu biaya atau dana, anggaran, dan berhubungan dengan nilai nominal rupiah ya, atau nilai uang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena jika dibandingkan membuat langsung prototipe atau mengotak-atik atau melakukan secara langsung, secara eksperimen, ya hal yang utama adalah membutuhkan cost lebih besar atau high cost yang tinggi. Nah, tetapi dengan pendekatan CFD sebelum dibuat menjadi benda yang sesungguhnya atau di create, terlebih dahulu bisa diawali dengan melakukan model, mensimulasikan. Jadi di simulasi tersebut ya banyak variasi yang bisa dipergunakan, misalnya membuat model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 model bisa saja dilakukan. Untuk model 1 nanti dilihat hasilnya, apakah hasilnya sudah sesuai dengan keinginan, model 2, model 3, 4, 5 dan seterusnya, lalu dibandingkan, di-compare. Dalam bagian ini hasilnya seperti apa, apakah hasilnya didapatkan untuk paling bagus itu pada model ke-8 atau model ke-6 atau model ke-7. Setelah didapatkan nilai model yang baik secara pendekatan secara simulasi, baru di tahap selanjutnya ialah buat model tersebut ke dalam bentuk fisiknya atau bentuk nyatanya. Nah, hal ini yang menyebabkan proses reduce atau pengurangan dalam hal pembiayaan, dalam hal pembuatan model tersebut secara eksperimen. Lalu yang di bagian berikutnya, understand problem, memahami problem, bisa memahami fenomena, memahami permasalahan secara komprehensif ya. Komprehensif itu kita bisa melihat bagaimana pola aliran tersebut yang terjadi di dalam suatu sistem, bisa melihat dalam tampilan front view, live view, right view, bottom view, atau isometrik, atau bahkan bisa di slice terhadap bidang XY, YZ, bidang X, ZX dan bidang tertentu. Tetapi kalau di eksperimen cukup mengalami kesulitan karena misalnya untuk melihat secara menyeluruh bagaimana melihat tampak atas, tampak bagian atas, kemudian bagian sisi kiri, sisi kanan, atau sisi bagian bottom-nya atau di bagian bawah, atau bahkan melakukan slicing atau potongan terhadap bidang tertentu. Namun dengan CFD hal itu mudah dilakukan, ya tinggal memilih opsi untuk tampilan mau ditampilkan dalam bidang seperti apa, apakah bidang X, Y, atau bidang Z. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari CFD, improve performance. Jadi improve itu bisa mengembangkan, bisa berimprovisasi dari performa model yang dirancang, performa model yang dibuat, bisa diimprove-kan, bisa dikembangkan. Lalu bagaimana cara mengembangkan?
ya yang pertama kali dilakukan adalah membuat model tersebut, lalu disimulasikan dengan syarat batas tertentu, dengan kondisi batas tertentu, lalu di bagian akhir didapatlah hasil berupa post processing, berupa tampilan gambar ya, gambar berwarna, ada warna merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Dari warna-warna ini bisa dilakukan analisis untuk pengembangan, untuk improvisasi dari performa model yang ingin dikerjakan tersebut. Lalu di bagian yang lain, reduce design time, mereduksi waktu, waktu lebih singkat ya, waktu lebih singkat jika dibandingkan dengan eksperimen. Ketika eksperimen untuk membuat satu model, misalkan blok ya, ini anggaplah seperti ini, blok engine atau blok mesin atau sistem tangki pengaduk untuk dibuat, waktunya lebih lama, bisa waktunya 1 minggu atau 3 hari atau bahkan bisa 1 bulan. Lalu di bagian tersebut baru bisa disimulasikan. Oke, untuk suaranya bisa masuk stabil ya, terdengar. Bisa, Pak. Ya, jadi itu merupakan benefit ya, benefit of CFD, computational fluid dynamic, keuntungan atau hal yang diperoleh dari CFD. Kemudian di bagian di bagian berikutnya sampai bagian ini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi di bagian ini CFD berhubungan sekali dengan persamaan Bernoulli atau persamaan teori Bernoulli yang ya teorinya panjang ya, seperti di bagian ini ada arah aliran yang terjadi untuk bidang X, bidang Y, bidang Z yang dikerjakan, disimulasi, dihitung secara simultan. Kemudian di bagian selanjutnya metodologi CFD atau hal apa yang menjadikan CFD tersebut bisa bekerja atau bisa melakukan proses perhitungan. Yang pertama itu ada proses pre-prosesor, solver, kemudian post-prosesor. Ada 3 poin utama metode atau cara CFD melakukan pekerjaan atau melakukan proses penghitungan.